persekutuan doa hari Selasa kemarin. Memang kita itu diasingkan, disingkirkan, bahkan tidak dianggap oleh manusia. Kemarin sudah saya saksikan apa yang saya alami, dan yang perlu kita renungkan itu bahwa semua yang kita hadapi itu merupakan jalan yang terbaik dari Tuhan. Tidak usah mengeluh, tidak usah berlutu, tidak usah apa-apa. Dan yang saya syukuri itu semua berkat, kedudukan, dan apapun itu adalah promosi dari Tuhan. Kalau saya kemarin tidak mengalami itu, mungkin saya tidak tidak mau mengoreksi diri saya sendiri. Pada saat itu sebenarnya tidak ada yang kurang berkas-berkas itu. Tidak ada yang kurang. Dan saya tanya dengan admin, mengapa kok saya tidak diajukan? Ya, ternyata ada sesuatu hal yang tidak bisa diutarakan bulat saja itu. Nah, saya tahulah, akhirnya sampai saya itu telepon ke STT Ungaran Kanaan Nusantara, itu teman ada masalah penelitian semuanya sudah Pak Pendeta, ada semua. Dan PKM pengabdian masyarakat itu sudah saya lakukan semua, termasuk kenapa kok nggak bisa diajukan. Ya, satu hal saya renungkan bahwa firman itu harus digenapi. Saya berbicara di hadapan Tuhan hari Minggu, hari Selasa saya mengalami, berarti ini Tuhan untuk hamba-Mu, untuk diri saya yang harus mengalami dulu. Nah, saat saya mengalami, berarti saya yakin dan percaya hari ini saya mengalami yang namanya ketidakberuntungan dari Tuhan. Besok pasti Tuhan akan memberi keberuntungan. Ini yang saya yakini dan saya percaya bahwa mulut saya menyampaikan sesuatu, saya harus mengalami dulu. Saya merasa diasingkan, merasa nggak dianggap, seperti ini semualah katakan Pak Darto tadi. Tapi saya percaya satu oknum yang di atas itu tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah menyingkirkan saya, tidak pernah menganggap enteng saya dan umat-umatnya, tetapi selalu malah ada kata dihormati. Kata-kata dihormati. Kalau dihormati manusia saja nggak begitu ada batasnya. Kalau dihormati Tuhan itu selama-lamanya. Itu aja Pak Darto. Ya, mengenai berdiri itu nanti di luar kebaktian aja, nanti saya ceritakan lagi gitu ya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Hari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Ibrani, yaitu pasal 11 ayat 39. Kami akan membacakan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, ini saya beri judul sesuatu yang lebih baik ya. Mungkin di dalam pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan ya, janji-janji mungkin di dalam kehidupan kita janji Tuhan dan amin ya. Tetapi apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita ya, untuk pelayanan di gereja kita
terkadang kita tidak menemukan namanya janji Tuhan ya. Terkadang kalau iman kita tidak kuat, pasti kita akan mundur dari Tuhan bisa ya. Bahkan kita untuk apa kita melayani Tuhan kalau janji Tuhan tidak ada di kehidupan kita ya. Tapi apa yang dikatakan di kitab Ibrani ini memang benar-benar Ibrani merasakan ya, apa yang dia lakukan ya, untuk kehidupannya, bahkan untuk pelayanannya. Memang terkadang orang hidup, orang anak Tuhan terkadang golek gampang ya, tak ikut Tuhan nanti biar diberkati, biar aku diberikan kesuksesan di dalam segala hal ya, pekerjaan, di dalam usaha kita, bahkan di dalam rumah tangga kita. Tapi apa yang kita lakukan terkadang tidak yang kita inginkan tidak tercapai ya. Mungkin di dalam permasalahan kehidupan kita aja kita sudah melayani berapa tahun ya, mungkin ada yang 25 tahun, ada yang mungkin dari kecil ya seperti Pak Darto. Terkadang Pak Darto melalui doa-doanya, pergumulan setiap hari ya di dalam usahanya, mungkin di dalam perbengkelan. Kalau saya sekarang untuk usaha kios saya warung. Terkadang saya pergumulannya kalau datang pagi ya langsung berdoa, belum saya buka warung saya berdoa angkat tangan ya, Tuhan saya mau membuka usaha saya, Tuhan akan berkati ya, Tuhan akan datangkan pelanggan yang pembeli di daerah sekitar saya, dan seberapa hasil yang kami terima itulah berkat dari Tuhan. Itu setiap hari, setiap saat. Sampai saya itu terkadang tidak berpikir ya, ini jualan saya sepi, kalau siang tidak ada orang ya, tidak ada orang masih wangi orang ya, kalau tidak percaya tanya tadi ya. Tapi Tuhan memberkati betul-betul, sudah beberapa minggu saya diberkati ya. Saya cuma minta Tuhan kalau memang berkati jualan saya cuma mau untuk pulaan pas yang habis saya catat umpamanya hasilnya hampir 1 minggu 600 sampai 500 ya. Mungkin saya sisihkan hanya yang yang 100 yang raja-raja itu, karena saya tahu di sekitar saya itu kalau membeli itu pasti uangnya 100 ya, mungkin kalau 100 pasti saya berikan susu ya, itu ya. Itulah memang apa yang saya alami. Tuhan itu memang sebenarnya luar biasa ya, kalau kita memang dekat dengan Dia, dengan doa-doa kita, dengan apa yang menjadi janji Tuhan pasti digenapi ya. Seperti Ibrani ini juga mungkin apa yang mereka lakukan di balik semua itu Tuhan pasti. Kalau kita tidak diberikan yang kita pergumulkan, janji Tuhan pasti lebih dari itu ya. Mungkin kemudian hari ya, mungkin saya pernah bergumul sampai mungkin 3 tahun ya, sampai 3 tahun nggak bisa jawab ya. Tapi saya dengan kesabaran saya, dengan setiap malam saya bangun tidur berdoa, walaupun doanya tidak jelimet ya, cuma doa ya, apa yang kami utarakan pada Tuhan, memang kami orang berdosa, kami datang kepadamu untuk berdoa untuk ini ya Tuhan, apa yang gumulkan di dalam kehidupan saya, mungkin sakit penyakit hingga pada saat ini juga saya pergumulkan ya. Mungkin di dalam kehidupan saya juga orang memandang ya, kalau di sana ya, karena manggil saya, wah dan kasih tau bos ini ya, puji Tuhan. Tapi kan kamu nggak tahu ya, dalam hati orang nggak bisa kamu dalam mengukur ya. Kalau kamu mengukur laut sungai bisa kedalaman 200 meter sampai mungkin 50 meter, bisa, kalau hati orang nggak bisa, terus terang nggak bisa. Saya juga untuk hatinya Pak Darto gini-gini ya nggak bisa ya. Memang kita tahunya kalau kita berteman ya, saudara seiman, cuma lama-lama kita tahu karakter ya, sifat-sifat yang dimiliki saudara kita, teman-teman kita ya. Itulah memang Tuhan izinkan kita untuk mengerti ya akan semua yang terjadi ya dalam kehidupan kita. Memang sulit untuk dalam kehidupan, apalagi pada masa-masa sekarang pandemi itu juga orang mencari ketenangan ya.
sama mencari ketenteraman ya. Di luar sana banyak ya, mungkin mengeluarkan uang banyak mau ke luar negeri ya, mungkin sampai sekarang seperti Mas Yatan juga terkena imbasnya ya. Udah berapa bulan, mungkin hampir berapa bulan ya, 7 bulan ya, itu kena imbasnya ya. Itu imbasnya itu segala pergumulan. Saya tahu kalau masuk pergumulan terus ya, di dalam doa-doanya supaya pandemi agak mereda bisa kegiatan lagi ya, untuk bekerja ke Israel, untuk menjadi wisata rohani ya. Itulah apa yang diharapkan oleh orang-orang sekarang. Ya juga begitu, saya di sana juga gitu, sering temui orang-orang yang di sawah ya mungkin dia beli aqua dulu, terus beli terus nanya-nanya, Pak, kalau mau membeli sawah saya berapa meter persegi Pak? Itu ada 500 meter persegi. Wah, saya mikir duitnya sopo sing untuk sawah ya. Tanah juga ada yang nawarkan pada saya, tapi saya orangnya kan ya nanti aja Bu, kalau ada orang yang mau cari tanah nanti saya hubungkan dengan Ibu ya. Ada yang memberikan juga orang sini ya, orang Brimob tidak itu. Wis Pak, tak ada saya jual 65, tak nake 64. Jadi wongke cara ngedolke malah ngenetke mbek aku. Tentu saya juga rada gini, saya bingung ya di dalam mereka menawarkan tanahnya. Memang kalau kita punya uang ya seneng-seneng ya untuk investasi, pasti akan untung banyak di pertanahan. Investasi sekarang itu tanah banyak kan yang dijual ya, itu ya. Memang dalam keadaan pandemi COVID-19 ini juga membuat orang terkadang ya agak goyah di dalam kehidupannya, mungkin di dalam pekerjaannya yang kena PHK, yang dirumahkan. Itu terkadang saya juga merasakan ya. Setiap saya ketemu orang pasti saya bilangnya ya memang keadaannya begini Pak, memang susah. Tidak bisa kita diam-diam, tidak bisa. Kita punya keluarga, punya anak, kita harus memberikan makan ya, untuk kehidupan mereka. Tidak bisa kita lepas tangan. Yang bagi pengusaha, bagi yang usaha-usaha seperti bengkel Pak Darto itu juga masih ada ya, untuk kehidupan masih bisa berjalan di dalam bengkelnya Pak Darto. Tapi di dalam postingan terkadang Pak Darto juga wah kok keadaannya sepi. Terkadang saya juga wah Pak Darto ngeluh di dalam postingan di HP ya. Tapi saya juga mikir ya, semua mengalami ya, jeneng namanya sepi. Seperti Pak Darto, usaha-usaha lainnya mungkin lewat online ya, itu juga setiap hari sama mungkin di dalam kehidupan mereka juga mungkin dulunya cukup, sekarang ada kekurangannya. Itu memang hal-hal yang lumrah, yang biasa ya. Tapi di dalam pergumulan setiap orang ya pada saat ini pasti membutuhkan namanya doa ya, doa. Walaupun doa-doa kita kadang belum terjawab ya, doa-doa kita belum sampai di dalam pergumulan kita yang kita ingin ya, tapi Tuhan akan memberikan yang lebih daripada doa-doa kita ya. Mungkin kita doa untuk kesehatan, seperti saya secara pribadi ya, dalam kondisi kesehatan saya, terkadang saya juga mengalami namanya terkadang lemas ya. Kalau saya tidak ya seperti Pak Marno ya, Pak Marno tidak memikirkan kesehatan, pokoknya aku dalam kegiatan bisa melakukan. Itu yang saya contoh ya. Juga Pak Marno juga memberikan komitmen ya, kalau loro besok mati ya, besoknya mari sok ya mati ya. Itu memang komitmen orang hidup. Kalau tidak hidup ya mati ya, pasti itu. Saya juga sekarang tadinya juga mengalami suatu trauma, suatu pemikiran yang menakutkan. Kadang habis keluar dari rumah sakit, itu juga 2 minggu ya. Kayak aku mati, dalam saya mungkin bekal di alam kekalnya saya mungkin belum cukup. Walaupun saya
dengan komitmen ya, dengan kaki saya, dua kaki saya kalau bisa berjalan saya akan melayani Tuhan sampai mati pun, saya sampai kapanpun, sampai detik ini pun saya terkadang berjanji pada Tuhan, terserah Tuhan mau ambil sekarang tidak apa-apa, kalau mau Tuhan perpanjang tidak apa-apa, kalau ada pergumulan pasti Tuhan tahu ya dengan keadaan saya, mungkin kehidupan saya, anak saya yang juga sebentar juga mau menikah, juga harapan-harapan di pemikiran kita pasti ada, seperti Pak Marno dulu ya juga gitu ya, Aldo ya yang nanti, nah itu pasti ada, mungkin Pak Darto, Mas Soyo yang ada di sini pasti ada pengharapan ke depannya untuk keluarga. Setelah itu ya mungkin pasrah ya, seperti saya ya, kuasa terserah Tuhan. Ya, memang orang nantinya juga akan meninggal, tidak ada orang akan melungsungi, tidak ada pasti. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tergantung kita itu tidak melayani Tuhan itu gimana ya di dalam kehidupan kita. Kalau setengah-setengah ya terkadang ya Tuhan di dalam pelayanan, dalam melayani apa di gereja, mendingan saya kita ini full time, bisa tidak bisa langsung aja ya full time, pokoknya manut lah, nah kayak biasa karepe. Kalau mau main Tuhan, saya semenjak jadi orang percaya, orang Kristen di tahun 2000 ya, waktu dibaptis sekeluarga juga gitu. Saya sudah mantap kalau saya ikut Yesus sih juga mantap. Kalau dalam postingan terkadang ada yang nyeletuk ya masalah kehidupan, masalah mungkin agama, tapi saya juga ya saya imbangi, tidak saya terus berdebat, enggak ya, langsung ya dengan apa firman Tuhan ya, kita sedikit-sedikit dia terpancing, dan akhirnya kalau saya posting Tuhan Yesus, tulisan-tulisan rohani, dia ikut komen. Itu kadang yang menjadi satu kebanggaan, bukan penginjilan dari apa saya ketemu orang tak injili Yesus itu anu juru selamat ya, nak wong kuwi apa ndak serian kan malah jadi padu. Kalau di apa di HP kan enak ya dengan guyon-guyon, itulah memang kita dituntut namanya penginjilan melalui media bisa ya. Dan inilah segala pergumulan kita, segala pandangan hidup ke depan, mungkin kita ini sudah tidak muda lagi ya, seperti saya, Pak Aris, Pak Darto ya, mungkin Mas Yoyo ke depannya terus umur kita berlanjut ya, di dalam keadaan apapun pasti umur itu akan bertambah. Gimana kita menyiasati kehidupan kita di dalam melayani Tuhan, bukan berarti kita tiap hari tongkrong di gereja, enggak ya. Kita harus balance ya, di dalam rohani kita, di dalam kehidupan kita, mungkin seperti Pak Darto ya, mungkin pekerjaan di rumah, mungkin seperti saya juga seperti seorang perempuan yang ngepel ya asa-asa, kalau saya dibalik juga kalau sama tadi ya masaknya tadi ngeliwat ya juga ngepel, saya juga jadi seorang perempuan itu bisa ya, memang kehidupan saya dulu ya menderita lah di kata-kata, tapi saya berhubung apa menjadi kehidupan saya seperti sekarang ini juga saya tidak menyanjung atas kehidupan saya, tidak apa memuji-muji akan kehidupan saya, biasa saja. Teman-teman saya juga mau saya dipuji ya puji Tuhan ya memang kehidupan ya, Tuhan kalau memberikan berkat ya inilah di dalam saya melayani Tuhan, tidak jemu-jemu dalam keadaan apapun saya berangkat. Waktu zaman Pendeta Joko juga gitu ya, saya tidak jadi ketua, tidak jadi pengurus, tidak apa-apa Pak, saya jadi jemaat biasa juga, saya mau tekun ya, mau rajin. Itulah memang komitmen itu perlu di dalam Tuhan ya, tidak kita apa alas rak tugas alah ora mau tugas itu gampang, tapi puji Tuhan pada malam ini saya bisa menyampaikan firman ya, walaupun pendek ya, tapi inilah menjadi kekuatan kita semua. Bukan berarti firman yang kita sampaikan, mungkin kita yang sudah biasa menyampaikan firman ini menjadikan berkat ya, bagi kita yang mendengarkan, menjadi suatu mungkin timbal balik ya, oh firmannya menyemangati kita hidup ya, mungkin bisa mendidik kita, bisa apa menjewer kuping kita. Dan kita dengan firman Tuhan pasti diingat, tidak ada firman yang Tuhan yang senantiasa wis tidak usah nganu, tidak usah
ke gereja-gereja. Tapi firman Tuhan terus tetap meningkatkan daya ingat kita untuk selalu kita terus melayani Tuhan hingga pada saat ini. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kita belajar, bukan saya membawakan firman dengan kegagalan saya, tapi dengan kekurangan, ketidakmampuan saya untuk menyampaikan dalam keadaan mungkin juga tubuh ya, mungkin saya sudah berusaha 2 hari sampai 3 hari terus renungan-renungan saya lihat, saya baca, ini yang cocok buat saya sampaikan untuk hari Kamis apa ya. Ini memang terkadang memang untuk menyampaikan renungan tidak seperti saya tidak bisa ya, tidak ada apa-apa gampang, saya omong-omong itu juga untuk firman Tuhan tidak benar ya, untuk kehidupan kita ya. Masuk renungan ngono-ngono. Tapi kalau ada pendidik ya di dalam pengetahuan di firman Tuhan seperti Ibrani ini ya, mungkin tokoh-tokoh yang lain ya, seperti Kayo ya, yang menderita, yang mungkin habis-habisan, terus Tuhan pulihkan di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Apa itu juga bagus ya buat saya, untuk bisa kita kalau Dani bahkan bisa kita beri untuk contoh dalam kehidupan kita. Memang saat kita itu tidak usah bersungut-sungut dalam keadaan apapun, buat kita tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, anak-anak kita, masa depan kita. Bahkan campur tangan Tuhan tidak pernah lepas dari apa yang kita pergumulkan ya pada saat ini. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Biarlah firman ini menjadikan berkat di dalam persekutuan Gereja Kristen pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa.